Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih anak-anak. Pada kesempatan kali ini, meski di masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, yang mana maka dari itu untuk pembelajaran tetap berlangsung, salah satunya yaitu dengan melakukan pembelajaran daring. Semoga dengan pembelajaran daring ini bisa tetap tidak mengurangi dari pembelajaran tersebut, dan kalian bisa memahami. Dan tentunya pada pembelajaran ini, karena kita di semester awal kelas 8, maka sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Hafizul Ulum, atau terserah dari kalian bisa manggil saya Hafil atau Ulum, terserah kalian. Itu nama identitas saya. Dan untuk pembelajaran yang diserahkan dari ini, pada pembahasan pertama Bapak akan membahas tentang pola bilangan dan pola konfigurasi objek. Oke anak-anak, mohon silakan pola bilangan dan pola konfigurasi. Yang mana yang dimaksud pola bilangan? Pola adalah bentuk dan bilangan adalah kumpulan dari angka-angka. Jadi yang definisi dari pola bilangan adalah suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola atau bentuk. Contohnya ini, example 5, 10, 15, 20, 25. Nah ini, contoh ini bisa dikatakan membentuk pola. Contohnya 5 ke 10 ini berapa? Tadi 5, 10 ini kan 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 10, 20. 20 tambah 5, 20. Ini dinamakan suatu pola. Contohnya, nah ini dinamakan suku pertama. Nah, yang 10 ini suku pertama terdiri dari 5. Dimulai dari 5. Kemudian suku 2 10, suku ke-3 15, suku ke-4 20, suku ke-5 adalah 25. Dan untuk selanjutnya adalah pola konfigurasi objek. Adapun yang dimaksud pola konfigurasi objek adalah susunan objek yang memiliki bentuk teratur. Contohnya, eksempelnya ini. Ini kan anggap saja ini bola ini. Ini dari satu bola sini ada 4 bola. Nah, coba amati dari suku pertama sampai suku kedua dan hingga suku 3, bahkan sampai suku seterusnya, ini pasti akan membentuk pola seperti ini, yang mana bentuknya akan teratur. Yang maksudnya dengan ini kan terdiri dari suku pertama, ini terdiri dari satu titik atau satu bola, anggap saja seperti itu. Tapi setelah akan diminta pada suku selanjutnya dan seterusnya, pasti akan membentuk pola yang teratur. Bisa diamati. Untuk ini maksud dengan ini adalah suku bilangan. Yang maksud dengan suku bilangan yaitu merupakan suatu urutan penempatan bilangan pada suatu barisan. Jadi setiap urutan seterusnya pasti akan dalam pola konfigurasi objek akan bentuk objek yang teratur. Sedangkan kembali ke pola bilangan. Pola bilangan ini terdiri dari berbagai macam. Contohnya ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga,
pola bilangan segitiga Pascal. Coba kalau kalau kalian mungkin bisa dipahami itu di buku yang Bapak berikan di grup WA itu, guru WA itu kalau kalian buka itu ada berbagai macam pola bilangan. Contohnya yang saya Bapak sedikit jelaskan di sini. Contohnya yaitu terdiri yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil, contohnya lihat ini ada contohnya pada suku pertama ini ada satu titik, anggap saja titik ya. Yang kedua ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Bisa dilihat bahwasanya pola itu seperti itu. Lah, lalu di mana dari keempat gambar ini di contoh ini ganjilnya itu di mana? Lah, kemudian kita lihat yang dimaksud ganjilnya itu dalam suku pertama itu ada berapa bola? Yaitu ada 1. Sedangkan 1 itu adalah bilangan ganjil. Dan suku kedua itu ada berapa bola? 1, 2, 3. Yaitu ada 3 bola. Nah, ini kan 3 ini bilangan ganjil. Kemudian suku ketiga yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 ini termasuk bilangan ganjil. Dan sampai suku keempat pun yaitu ada 7 bola. Ini kan 7 bilangan ganjil. Sehingga seterusnya ketika dicari sampai suku kelima, suku keenam, suku ketujuh itu akan membentuk bilangan ganjil. Dan untuk selanjutnya itu, dan untuk rumusnya, ini rumusnya ketika ditanya berapa dari suku N itu berapa, rumusnya ini suku N UN 2N dikurangi 1. Ini rumusnya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dipahami sendiri di bukunya itu, mungkin bisa gampang kok, bisa dipelajari. Dan selanjutnya itu pola bilangan genap. Pola bilangan genap, coba dilihat, amati pada suku pertama yaitu ada 2 bola. 2 ini kan masuk bilangan genap. Suku kedua ada 4 ini masuk bilangan genap. Bahkan suku ketiga ada 6 bilangan genap, termasuk bilangan genap. Suku keempat 8 ini bilangan genap. Sampai seterusnya akan menemukan bilangan genap. Dan untuk rumusnya suku ke N, lah ini gunanya ketika diminta berapa suku ke 100 dari ini, maka kalian jangan repot-repot atau menghitung secara manual seperti ini. Kita tinggal menggunakan rumus tersebut gitu, tinggal masukkan saja. Dan untuk ketiga itu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi contohnya ini melihat dari bentuk. Pola kan adalah bentuknya seperti ini. Dan ini kita bentuk yang pertama, coba kita amati. Ini bentuk pola bilangan persegi. Ini ada ini. Nih, coba lihat. Ini membentuk persegi. Yang pertama, suku pertama ada 2, suku kedua ada 6, suku ketiga ada 12, suku keempat ada 20. Ini pola bilangan persegi. Dan untuk rumusnya suku ke E adalah UN sama dengan N kuadrat. Dan untuk pola-pola yang ada di buku, pola segitiga Pascal, pola segitiga itu kita setelah kita memahami dari ketiga pola ini, untuk pola-pola selanjutnya mungkin dengan membacanya sendiri anak-anak bisa paham kok. Dan ada di penjelasan di bukunya itu. Nanti semisal dari anak-anak itu ada yang tidak paham, bisa ditanyakan di grup WA
mana yang tidak paham nanti Bapak akan memberikan penjelasan yang lebih lanjut gitu. Ya oke ya, jangan sungkan-sungkan kalau nanya di grup ya itu. Ini ada contoh soal lagi, yaitu diketahui barisan bilangan 4, 6, 9, 13, 18. Nah, yang ditanyakan kira-kira berapa kelanjutan bilangan di atas ini. Maka coba kita amati terlebih dahulu. Ini bilangannya 4, angkanya 4, 6, 9, 13, 18. Nah, yang ditanyakan kelanjutan bilangan. Ini yang titik-titik ini, yaitu contoh selisih. Langkah pertama, selisih 4 ke 6 adalah berapa? 6 dikurangi 4 berapa? 2. Dan dari 6 ke 9 yaitu 3. Selisih dari 9 ke 13 4. Selisih 13 ke 18 adalah 5. Ini secara tidak sadar, coba kita amati, 2, 3, 4, 5 ini adalah membentuk pola bilangan. Nah, di sini kan membentuk pola bilangan. Kemudian yang ditanyakan untuk langkah selanjutnya berapa? Yaitu pasti ini kan bisa kita lihat 2, 3, 4, 5. Pasti sini adalah 6. Maka dari 18 berarti selisih dari 18 ke berapa? Yang ini tinggal ditambah 6 berapa? 18 sama yaitu 24. Ini arti jadi setelah 18 ini adalah 24. Kemudian selisih dari 24 ke berapa? Yang sekiranya ini membentuk bilangan yang sesuai gitu. 24 tambah 7 berapa? Yaitu 31. Ini 31 kan. Ini coba lihat 24 tambah 7 31. Ini berarti setelah 24 adalah 31. Kemudian seterusnya yaitu dari selisih 31 ke berapa yang membentuk pola ke selanjutnya itu 8. 31 tambah 8 berapa? Yaitu 39. Berarti selisih 31 ke 39 yaitu 8. Dan berarti sini 39. Bahkan seterusnya pun begitu. Tinggal tambah 9, tambah 10, tambah 11. Ini mungkin ini bisa dijadikan latihan untuk anak-anak yang ada di rumah. Ini bisa dilanjutkan. Nanti hasil pengerjaan kalian bisa dikirimkan di grup WA itu. Nanti apabila jangan sungkan-sungkan, nanti saya cek kira-kira mana yang benar dan mana yang salah yang harus diperbaiki. Maka dari itu kalian akan bisa mengetahui kira-kira dan bisa mengoreksi dengan sendiri kira-kira apa yang membedakan dengan cara saya dengan cara yang satu dengan yang lainnya gitu. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya ini adalah setelah kita mengenal pola bilangan dan contoh-contoh soal, maka untuk selanjutnya saya akan memberikan membahas tentang pola konfigurasi objek dan contoh dari tersebut. Jadi yang sudah konfigurasi objek, kita telah membahas pola bilangan itu adalah suatu susunan bilangan dan konfigurasi adalah bentuk yang tadi sudah disampaikan. Sebenarnya pola konfigurasi objek ini adalah sebuah pengembangan dari pola bilangan tersebut gitu. Jadi ada berkesinambungan antara pola bilangan dan pola konfigurasi objek. Jadi untuk
ada ada keterikatan gitu. Contohnya ini langsung saya kasih contoh. Contohnya ini, perhatikan pola konfigurasi objek sebagai berikut. Ini ada satu, dan suku pertama ada satu bola, suku dua ada dua bola, ada 3 bola, maaf. Untuk suku ketiga ada 5 bola, suku keempat ada 7 bola. Maka yang ditanyakan adalah konfigurasi objek, konfigurasi berikutnya adalah gimana? Maka kita lihat terlebih dahulu objeknya seperti apa, gambarnya ini seperti apa. Nah, ini yang pertama adalah 1. Yang kedua adalah ini kan suku ke 1, yang ini suku kedua. Ini suku kedua itu ada 3, yaitu saja gini. Ini ada 5. Jadi kita bisa amati gambar ini, kita akan bentuk pola konfigurasi objek. Ini ada, ini 1. Jadi kita bisa lihat ini 2, ini 1, ini 3, ini 2, ini 4, ini 3. Jadi kita bisa lihat ini ada U ke-3, U ke-4. Ini 1 tambah 0. Ini 2 tambah 1, itu hasilnya 3. Yang ke suku ketiga yaitu 3 tambah 2 yaitu 5. Suku keempat 4 tambah 3 adalah 7. Ini 1, 3, 5, 7. Saya tanyakan ini, maka setelah kita mengetahui tata cara untuk mengetahui dari setiap suku, dari setiap suku, yaitu suku pertama, suku 2, suku 3, suku 4, dan suku kelima, maka kita tinggal setelah mengetahui dari ketiga 4 suku, maka kita bisa menentukan suku kelima ini bagaimana. Yaitu kita lihat suku kelima adalah 1, 2, 3, kita bentuk pola 4, 5. Ini kayaknya gambarnya biar estetik, biar bagus. Nah, ini Bapak akan coba 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5. Kemudian suku ke 1, 2, 3, 4. Jadi untuk suku ke 5 yaitu 5 tambah 4 yaitu 9. Itu sebaliknya suku ke kita teruskan suku ke 6 lalu bagaimana? Suku ke 6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kemudian sukunya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi suku ke-6 adalah 6 tambah 5 adalah 11. Begitu sebaliknya sampai suku ke-7, yaitu tinggal suku ke-7 adalah 7 tambah 6 yaitu berapa? 13. Maka sampai suku ke-8 yaitu 7 tambah 8 berapa? 15.
15. Demikian dan sampai seterusnya. Kita bisa melihat, jadi yang masih pola grafik Gaussian yaitu dari objek atau gambar yang dari awal kita bisa lihat. Bahkan pada yang pertama itu, pada soal pertama itu sebenarnya ada kan, itu sudah secara tidak, itu sudah membahas pola konfigurasi objek dari gambar-gambar atau yang pada pola yang pertama yang Bapak jelaskan pada pola bilangan persegi. Mungkin demikian dari pembelajaran pada pertemuan yang pertama pada kelas 8 ini. Semoga apa yang dari pembelajaran ini bermanfaat pada kalian, dan tak lupa meskipun pembelajaran yang dilaksanakan daring ini bisa bermanfaat, terlebih-lebih ini kan sering digunakan dalam kehidupan sehari, kalian bisa mengaplikasikan dan sesuai dengan yang ada di dalam kehidupan kalian semua. Oke, jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya itu dibaca bukunya, yang buku PDF yang Bapak tadi kirimkan, bisa dipelajari sebelum pembelajaran atau pertemuan yang selanjutnya, karena mungkin karena suasana tidak mendukung, suasana pandemi wabah COVID pada tahun ini. Dimohon untuk anak-anak supaya menjaga kesehatan ketika perjalanan atau kemana-mana, harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. Sebelumnya Bapak minta maaf apabila dari pembelajaran yang Bapak tadi jelaskan ada khilafan atau kesalahan. Mohon demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.